Jadi kalau lebih murah berarti Disagio, kalau lebih mahal Agio. Sampai sini ada mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan langsung bertanya ya. Kalau enggak saya lanjut. Nah, di sini jenis saham itu ada dua macam. Yang pertama saham biasa. Itu saham yang tidak memiliki keistimewaan tertentu dibandingkan dengan saham-saham yang lain. Yang kedua yaitu saham prioritas atau preference, saham yang memiliki hak lebih tertentu. Jadi seperti misalnya kalau ada rapat pemegang saham, itu pemegang saham preferen ini bisa ikut rapat, atau kalau ada pembagian dividen itu yang diprioritaskan biasanya saham pemegang saham preferen, baru setelah itu pemegang saham biasa. Biasanya ada nilai-nilai lebih yang didapatkan pada pemegang saham preferen. Terus nah ini contohnya ya, PT Abadi mempunyai dua jenis modal saham, 1000 lembar saham prioritas atau preferen tadi 8%, dan 4.000 lembar saham biasa. Pada tahun 2008, 2009, dan 2010 perseroan tersebut memperoleh laba sebesar 300.000. Labanya 300.000, 550.000 sama 1 juta. Laba ditahan masing-masing tahun adalah 100.000, 200.000, dan 400.000. Itu bisa dilihat di sini. Nah, jadi laba bersihnya kan sekian, terus laba ditahannya sekian, itu dikurangi laba ditahan. Ada yang tahu maksudnya laba ditahan nggak? Ada yang tahu maksudnya laba ditahan atau enggak? Bukan piutang. Bukan laba yang diberikan kepada pemegang saham juga. Di sini kalau misalnya diberi pemegang saham, ngapain kok laba ditahan ini mengurangi laba bersih? Ayo. Ini kan laba bersih dikurangi laba ditahan sama dengan laba yang dibagi ke pemegang saham. Ada yang tahu? Ini di sini laba yang ditahan itu mengurangi laba bersih. Di sisanya baru dibagikan ke pemegang saham. Berarti apa laba yang ditahan ini maksudnya? Halo. Ada yang tahu? Jadi laba ditahan itu, labanya itu disimpan kembali oleh perusahaan untuk dipakai sebagai modal periode berikutnya. Jadi disimpan untuk kegiatan perusahaan periode berikutnya. Bukan mas. Jadi laba ditahan itu, labanya itu disimpan kembali sama perusahaan. Jadi kan misalnya perusahaan perseroan itu punya laba sekian, misalnya ini 300.000. Nah, dia laba yang ditahan itu 100.000. Nah, 100.000 ini nanti digunakan lagi untuk kegiatan bulan berikutnya atau periode berikutnya. Iya, labanya nggak dibagi, ditahan oleh perusahaan untuk kegiatan perusahaan di periode berikutnya. Jadi nanti kan masuk ke modal lagi. Nah, sisanya baru laba yang dibagi ke pemilik saham, pemegang saham ya. Jadi di sini tadi kan saham saham prioritas itu kan 8%. Ya, maksudnya itu langsung
semuanya dapat bagian 8%, berarti 80.000 di sini. Langsung semua saham prioritas dapat 80.000, terus saham biasa itu baru sisanya. Jadi yang diutamakan di sini adalah pemegang saham preferen. Situ baru dibagi per lembar sahamnya berapa. Paham ya? Terus, saham prioritas, saham preferen ini dibagi lagi menjadi dua, saham prioritas partisipasi, yaitu saham yang selain memperoleh dividen yang tetap jumlahnya, juga ikut ambil bagian dalam pembagian keuntungan bila keuntungan melebihi jumlah presentasi tertentu, itu partisipasi. Kalau yang kumulatif, saham-saham yang jika pada suatu tahun perusahaan tidak membagikan laba atau dividen, maka dividen-dividen dari tahun yang tidak dibagikan tersebut dapat digabungkan dengan dividen tahun berikutnya. Jadi kalau misalnya yang tahun ini nggak bagi dividen, baru tahun depan, nah itu bisa dikumulatifkan. Jadi yang harusnya dapat tahun ini itu diberikan tahun depannya bisa. Itu pemegang saham prioritas kumulatif. Jadi perusahaan itu nggak selalu setiap tahun membagikan dividen, jadi tergantung kebijakan perusahaan. Walaupun kadang perusahaan itu dapat laba, tapi bisa jadi mereka nggak membagikan dividen ke pemegang saham. Terus, jenis saham lain itu ada yang namanya saham bonus, diberikan kepada para pemegang saham lama dengan tanpa membeli atau menyetorkan aktiva. Jadi bisa perusahaan memberikan cuma-cuma sahamnya kepada pemegang saham. Terus saham pendiri, sahamnya diberikan kepada orang-orang yang berjasa dalam mendirikan perseroan. Jadi ini untuk yang mendirikan pertama kali perusahaan. Surat sertifikat bukan merupakan saham, melainkan sebagai pengganti surat. Apa ini nggak kelihatan saya. Oke, itu jenisnya saham lain. Nah, sini ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak kita masuk ke transaksi modal. Ada yang mau ditanyakan sampai sini untuk kegiatan belajar 1? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Nah, sekarang kita belajar hitung-hitungannya, transaksi nilai sahamnya. Nah, ini kalau saham dijual sesuai dengan nilai nominal. Perhitungan untuk saham biasa, biasanya nanti ada kebijakannya, Mbak. Misalnya mau berapa? Misalnya tadi kan setelah saham preferen sudah dibagikan, masih ada sisa. Nah, itu langsung dibagi sejumlah saham yang beredar. Jadi misalnya saham yang jumlah saham yang dimiliki pemegang saham biasa itu 2000 lembar, ya sisanya laba yang setelah dikurangi saham preferen dibagi langsung dengan jumlah saham yang beredar berapa. Jadi misalnya sisanya 200.000, yang beredar 1000, ya udah 200.000 bagi 1000 lembar berarti masing-masing 200 rupiah, seperti itu. Jadi sama rata pembagiannya. Paham ya? Oke. Sekarang masuk ke sini contoh soal. PT Aloha mempunyai modal satu air 10.000 lembar saham prioritas sejumlah nominalnya Rp10.000 dan 100.000 lembar saham biasa nominalnya 2.000. Pada tanggal 19 Februari 2011 PT Aloha menerbitkan emisi 5.000 lembar saham prioritas perkas seharga nominalnya dan 40.000 lembar saham biasa. Jadi yang dijual itu hanya 5.000 lembar sama 40.000 lembar. 5.000 lembar saham prioritas sama 40.000 lembar saham biasa. Seharga nominalnya, berarti dijual sesuai dengan harga ini ya, 10.000 sama 2.000 ya. Terus habis gitu cara mencatatnya seperti ini. Jadi ketika saham itu diterbitkan, nih kas pada modal saham prioritas sama modal saham biasa. Ya kan, karena ini tadi kan di tanggal 19
16 Februari itu menerbitkannya seperti itu, jadi langsung dicatat